Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dalam rangka untuk ikut serta mendengarkan sekaligus berpartisipasi dalam forum diskusi atas apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Widya, salah satu rekan kita yang terjaring dalam calon guru penggerak, di mana pada pagi hari ini akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Sedikit banyak Bu Widya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk meluangkan waktunya dalam forum ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Selanjutnya waktu yang tepat kami persilahkan Bu Widya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada hari ini kita dapat melakukan sharing, lebih ke sharing dengan keadaan yang sehat, dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, beribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan hebat saya ini yang luar biasa, senantiasa selalu memberikan support positif buat saya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, modul 1.4 adalah salah satu aksi nyata dari pembelajaran yang sudah saya lalui selama kurang lebih yang sudah berjalan ini sampai dengan hari ini adalah sekitar 6 bulan. Jadi nanti saya sampai dengan bulan ke-7 berakhir untuk kegiatan pembelajaran calon guru penggerak angkatan 7. Langsung saja, modul 1.4 ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah ataupun di kelas. Walaupun sudah kita laksanakan, tapi kita coba sharing kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya alami di pembelajaran CGP angkatan 7. Next. Selamat datang guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta di SDN Sentanan Kota Mojokerto. Next. Baik, untuk topik pembahasan hari ini ada 7 topik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Boleh tahu profil pelajar Pancasila yang pertama? Monggo. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai-nilai yang kedua seperti nilai mandiri, kolaboratif, kemudian kreatif, seperti itu. Untuk selanjutnya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di sini pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lanjut. Untuk tema yang kedua adalah disiplin positif. Saya akan kasih pertanyaan tematik untuk membuka tema yang kedua, yaitu disiplin positif.
Boleh mic-nya salah-salah. Ya. Yang pertama, hukuman yang bersifat mengancam dapat mendisiplinkan anak. Monggo, barangkali bisa kita sharing setuju atau tidak setuju. Ya, Bu Wilujeng dengan pertanyaan yang pertama. Terima kasih untuk mendisiplinkan anak agar anak menjadi lebih baik. Kalau anak melakukan kesalahan lalu kita memberi sifatnya biar anak itu menjadi lebih baik dengan memberi ancaman atau hukuman, itu saya tidak setuju sekali, karena SD Sertanan kali ini kan menerapkan menuju sekolah ramah anak. Jadi kita tidak boleh memberi kekerasan kepada anak, memberi sesuatu hukuman yang bersifat positif, membangun untuk anak-anak, jadi anak-anak tidak takut di sekolahnya nanti dan anak-anak menjadi lebih baik. Itu saya tidak setuju karena kita menuju sekolah anak-anak. Jadi tidak ada sifat mendiskriminasikan. Terima kasih. Baik, beri aplaus buat Bu Wilujeng. Terima kasih atas respon positifnya Bu Wilujeng. Bu Wilujeng mengatakan hukuman yang bersifat mengancam dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, karena di SDN Sentanan adalah proses menuju ramah anak, yang mana pembelajarannya juga harus menyenangkan, berpusat pada anak. Seperti itu ya kira-kira Bu Wilujeng. Untuk pertanyaan yang kedua, barangkali nanti ada yang respon. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo, barangkali ada yang mau respon. Sekali lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Monggo Bu Eti. Terima kasih Bu Dia. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju, sebab dengan membaca siswa itu dilatih, dibimbing untuk membiasakan diri, Bu, ya, berarti disiplin, membiasakan literasi, menggiatkan program literasi sekolah itu. Sedangkan untuk membersihkan halaman memang untuk meningkatkan disiplin, sebab kan dibentuk pendidikan itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya secara disiplin, menjaga kebersihan seperti itu kemudian. Baik, beri aplaus buat Ibu Erni. Terima kasih. Intinya setuju. Baik, lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Monggo Pak Anas. Masih nyambung untuk yang kedua, untuk hukuman dengan hal positif seperti membaca itu tergantung penerapannya. Bagaimana penerapannya sesuai dengan kompetensi yang dipunyai anak, dan bagaimana caranya untuk bisa membaca itu tujuannya mengembangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Tentunya sesuai dengan program pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Sedangkan untuk membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, apa yang dikatakan Bu Erni itu sudah betul yang tiket, tetapi di sini kalau bisa jangan di luar tiket. Ya, jadi kurang setuju saya untuk membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, karena mungkin kurang ada keterkaitan dia dalam kebutuhan belajarnya. Kalau membaca kan memang itu alat yang paling penting dalam belajar. Tapi dalam penerapannya kita harus tahu jeda waktunya. Suatu misal, agar anak itu bisa termotivasi, mungkin ketika istirahat silakan istirahat, ketika pulang, nah itu bisa kita tahan dulu, karena kita sudah ditinggalkan oleh siswa yang lain, sedangkan anak-anak ada yang dijemput. Nah,
Seperti itu, orang tua yang menjemput langsung tahu kekurangan ini. Jadi kerjasama orang tua dengan guru bisa terjalin. Terima kasih. Baik, terima kasih, beri aplaus buat Pak Anas. Barangkali ada umpan balik dari teman-teman yang lainnya. Sudah cukup, terima kasih. Lanjut. Baik, kita akan beri penjelasan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh psikolog parenting Sarah O'Brien Smith. Hukuman yang bersifat mengancam dapat mendisiplinkan anak. Benar apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Wilujeni. Tidak setuju. Menurut psikolog tersebut, ancaman dan hukuman bukan jawaban yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Ketika kita sibuk memberikan hukuman dan ancaman, apa yang kita lakukan itu sebenarnya hanya untuk mengendalikan perilaku anak pada saat itu saja atau bersifat sementara. Hal tersebut tentunya tidak memberikan efek jangka panjang. Next. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Respon atau umpan balik dari Bu Erni dan Pak Anas sama-sama benar. Disebut juga dengan istilah gentle discipline. Ini adalah metode modern yang berfokus mendisiplinkan anak dengan memadukan praktik belajar mengajar ketimbang hukuman yang bersifat ancaman. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita diajak untuk membiasakan adanya keseimbangan kuasa. Artinya, dengan bersikap positif dan memahami penyebab perilaku buruk anak tersebut, ketimbang kita atau penyebab perilaku buruk anak tersebut sebagai titik awal untuk mengetahui cara memperbaikinya. Lanjut. Untuk umpan balik yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Ini adalah salah satu teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan memberikan reward atau penghargaan. Penghargaan bertujuan untuk memberikan suatu bentuk apresiasi kepada murid yang melakukan perbuatan baik serta sebagai motivasi bagi yang lainnya. Contohnya, bentuk rewardnya verbal. Sebagai contoh adalah memberikan pujian. Pujian untuk anak-anak seperti kata-kata anak hebat, good, luar biasa, bagus, pintar. Jadi membuat teman-temannya yang lainnya bakalan termotivasi. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Anas sebagai pembina upacara, saya sangat mengapresiasi sekali ketika Pak Anas selalu memberikan reward. Sudah hebat kalian untuk peserta upacara, sudah hebat kalian sebagai anggota upacara ataupun yang lainnya, pemberian oplos terus menerus. Kemudian bentuk reward yang selanjutnya adalah simbol. Dalam hal ini bisa diaplikasikan ke anak-anak seperti simbol bintang penghargaan. Dinilai 100 kemudian dikasih bintang, biasanya saya seperti itu. Ataupun ditaruh, ditempelkan stiker di tangannya anak, seperti itu. Kemudian bentuk reward selanjutnya adalah benda. Hadiah-hadiah kecil seperti penghapus, pensil, namun ini juga disarankan tidak terlalu sering diberikan. Karena apa? Nanti akan anak-anak terbiasa. Saya akan melakukan kalau ada hadiah, seperti itu. Next. Pengertian disiplin positif sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau membuat seseorang menggali potensinya menuju atau kepada suatu tujuan mulia, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal dari sifat disiplin positif adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut tentunya bersifat universal.
Universal dalam arti tidak membeda-bedakan baik lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang atau profil. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Untuk topik pembahasan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Next. Nah ini, ada 3 motivasi, ada 2 motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dan internal. Eksternal tentunya motivasi yang dicapai dari pihak luar, kalau internal atau intrinsik dari diri sendiri. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sebagai contoh, dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang paling terbaik dan disarankan adalah motivasi internal atau intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sebagai contoh kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia akan berlomba-lomba untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi yang terbaik juga versi dirinya sendiri. Oke, next. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin yang sudah Bapak Ibu selama ini yang sudah sering didengarkan adalah terkait hukuman dan konsekuensi. Ini juga restitusi baru saya dapat di pembelajaran CGP ini. Kegiatan pemantik dulu. IFA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Abbas, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Abbas pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dengan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Abbas. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pemantik, monggo nanti barangkali ada umpan balik dari teman-teman sekalian. Apakah teman-teman setuju dengan tindakan Pak Abbas terhadap Iva? Monggo, Wilujeng. Dari uraian kegiatan pemantik tadi, sikap yang dilakukan Pak Abbas sesuai apa tadi, bahwa kita adalah menuju sekolah anak-anak. Berarti dari sikap guru Pak Abbas tadi saya sangat-sangat tidak setuju, karena itu juga mendiskriminasikan anak, membuat anak menjadi kerdil, menjadi malu, tidak bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Saya sangat tidak setuju sekali karena tidak sesuai dengan sekolah anak-anak. Terima kasih. Baik, beri ongkos buat Bu Wilujeng. Pertanyaan yang kedua atau umpan balik? Kasih yang pertama, monggo Pak. Saya sangat setuju karena dari satu kelas yang membahayakan satu teman yang tadi tidak bisa, dan apa segera tidak membiarkan seluruh siswa gaduh untuk mengerjakan satu siswa yang tidak bisa tadi, sehingga membuat anak satu nanti berjalan. Baik, terima kasih buat
Gimana? Masih umpan balik yang pertama Pak? Monggo. Amin. Terima kasih. Saya akan menanggapi respon kedua teman saya. Sebetulnya guru itu lebih bijak kalau mengajarkan mulai dini menghargai. Jadi walaupun si IPA tadi tidak bisa, ya diarahkan ya sedini mungkin bisa menghargai upaya guru untuk mengertikan pemahaman tentang materi yang ada. Kebiasaan di kelas 6 biasanya yang penting kamu mau fokus, tidak istilahnya tidak meremehkan keterangan yang diberikan oleh keluarga kita di kelas 6. Itu sudah kamu anak yang baik berkarakter Pancasila. Jadi boleh, namun guru harus mengajarkan tindakan menghargai dulu. Sebab kalau dibiarkan hal seperti itu, anak kemampuannya unik. Ya, di pelajaran satu dia bisa, pelajaran lain tidak bisa. Biasanya responnya adalah dia mencari kesibukan yang lain. Nah, untuk itu dia akan belajar di lingkungannya, maka harus belajar menghargai. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, karena kamu perlu proses-proses tertentu sehingga kamu mereka bisa agak paham dan menyenangkan kalau kamu tuh tetap mendengarkan, menghargai, tidak bermain sendiri. Terima kasih, itu biasa yang sudah saya terapkan di kelas saya, dan saya memberikan nilai KKM ketika anak-anak itu fokus. Tetapi sebaliknya kalau tidak fokus, biasanya saya terapkan itu. Ya, saya panggil apa yang sudah saya terangkan, kamu sudah paham. Nah, ternyata kalau nggak paham, nah hal itu tidak boleh diterapkan main sendiri ya. Lebih baik kamu mendengarkan saja, pasti kamu lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Anas, beri aplaus buat Pak Anas. Terima kasih ketiga guru hebat yang sudah merespon atau memberikan umpan balik terhadap pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan pemantik yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Abbas terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Berikan alasannya. Monggo, Bu Wilujeng akan berdiskusi. Terima kasih. Menurut saya pertanyaan nomor 2, sikap Pak Abbas itu hukuman konsekuensi atau restitusi. Sepengetahuan saya, kalau konsekuensi itu suatu hukuman yang dilakukan dengan kesepakatan. Misalkan anak-anak kalau besok tidak mengerjakan PR berarti apa ya? Apa bawa permen, apa seperti itu. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi itu juga sama dengan pemilihan alternatif. Ini Bu Guru mempunyai alternatif seperti ini. Besok kalau kamu dan melanggar tiket ABCD itu diterangkan ke anak-anak. Kalau seperti uraian kegiatan pelatih seperti yang dijabarkan di media tadi, saya kira itu merupakan hukuman, tidak konsekuensi, tidak kesepakatan dengan anak-anak. Mungkin itu Bu Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilujeng. Sekali lagi beri aplaus buat Bu Wilujeng. Ada umpan balik selanjutnya? Sudah ya? Oke. Menurut Bu Wilujeng, untuk pertanyaan pemantik yang kedua adalah itu merupakan hukuman karena menurut Bu Wilujeng hanya dilakukan satu arah, tidak ada kesepakatan antara pihak guru dengan anak sebelumnya. Kemudian yang kedua, anak menjadi minder atau insecure tentunya. Oke, next. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih buat Bu Wilujeng, tadi sudah cukup bagus sekali memberikan pemaparan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ulas kembali. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilibatkan pada mereka. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Ini adalah contoh konsep disiplin yang gagal. Untuk selanjutnya, konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu dari murid ataupun guru. Biasanya ini terkait keyakinan kelas, peraturan. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya tidak menyelesaikan tugas pada waktu yang diberikan, mengobrol dengan teman pada saat jam pembelajaran, maka konsekuensinya murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Ini merupakan bentuk konsep disiplin positif. Next, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Ini dipaparkan oleh Gosen 2004. Kemudian yang kedua, restitusi juga adalah suatu bentuk proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita akan paparkan di topik bahasan di segitiga restitusi. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Next. Adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang dapat menstimulasi atau mendorong respon untuk mempertahankan integritas atau keutuhan hidup atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia ini contohnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Semua hal ini adalah suatu bentuk untuk mereka bisa survive atau bertahan hidup. Next. Topik bahasan yang kelima, restitusi ataupun 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ciri-ciri guru tersebut biasanya bernada suara tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contoh kalimatnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini refleksinya, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid Anda bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat? Akibatnya, kemungkinan murid menjadi marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat kendaraan bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sudah terjadi di sekolah saya sebelumnya dengan pengalaman guru yang sebelumnya pula. Oke, lanjut. Membuat orang lain merasa bersalah. Posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah. Ciri-ciri guru tersebut biasanya bernada suara memelas, halus, sedih. Contoh kalimatnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini refleksinya, tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid Anda bila ditegur seperti cara tersebut. Tentunya akibatnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Karena apa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaannya, murid tertekan seperti ini yang akibatnya akan bisa meledak amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain pada suatu saat nanti. Next. Posisi kontrol guru sebagai teman. Ciri-ciri: nada suara ramah, terlalu akrab, dan bercanda. Contoh kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid Anda menghadapi guru, sikap guru yang seperti ini. Tentunya akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah hanya guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Oke, next. Posisi kontrol guru selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ciri-cirinya: nada suara datar, bahasa tubuh formal. Contoh kalimat, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan apabila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas dan untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Tanyakan pada diri Anda sebagai bentuk refleksi, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Tentunya akibatnya adalah murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Tetapi guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Next, yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ciri-cirinya: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh kalimat, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya akan bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Refleksinya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Tentunya berakibat. Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari yang pada murid, apalagi berkacak pinggang atau bersikap seolah menyesal. Bapak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi dari 5 posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu yang paling terbaik bisa diaplikasikan ke anak supaya anak dia akan merasa, ya saya salah, saya akan memperbaiki kesalahan. Dia akan merasa diajak berdiskusi dengan gurunya untuk memperbaiki kesalahannya. Dia akan membuat solusi pada dirinya sendiri bagaimana harus bersikap. Dari 5 posisi kontrol guru, monggo. Siapa? Iya, monggo. Menurut Bu Wilujeng, dari 5 posisi kontrol tadi, mana dari Bu Wilujeng yang kira-kira paling terbaik untuk diberikan pada
menyetujui dengan sikap Bapak Guru yang menggunakan sikap manajer. Tetapi perlu diketahui anak terlambat itu Bapak Guru harus tahu alasannya mengapa terlambat, perlu ditanyakan. Kadang-kadang suatu ketika anak terlambat mungkin di rumah masih membantu ibunya yang sakit. Jadi kita anak terlambat tidak langsung diberi sanksi atau ditanya, ya nanti dikerjakan. Alasannya ditanyakan dulu. Kenapa kamu kok sampai terlambat jam segini? Ada apa tadi di rumah? Mungkin sepedanya bocor atau mungkin di rumah ada tetangga atau neneknya meninggal. Jadi dia alasan utamanya disuruh menyampaikan dulu, guru menanyakan dulu apa alasannya sampai anak itu terlambat. Mungkin itu Bu Lydia, terima kasih. Baik, terima kasih beri aplaus buat Bu Lujeng. Ya, ada lagi barangkali teman-teman yang lainnya? Sudah, saya juga sepakat dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Lujeng. Tetap kita harus mengetahui latar belakang anak tersebut, kenapa anak tersebut terlambat. Seperti itu. Jadi sikap kita harus menstabilkan identitas dulu, menyamakan persepsi dulu, mencari penyebab dari kesalahannya. Oke, catatan refleksinya, fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Next. Baik, untuk topik pembahasan yang keenam adalah terkait dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, ciri-cirinya adalah yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan secara universal. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat murid. Terakhir, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam bentuk curah pendapat. Nah, ini perbedaan antara kalimat peraturan dengan keyakinan kelas. Biasanya di peraturan kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dikelompokkan kepada kalimat positif yang lebih universal. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kalimat dilarang, tidak boleh, itu sekarang kita coba ubah dengan hal-hal yang lebih positif di telinga anak-anak, lebih ramah di telinga anak-anak, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Bentuk positif, kalimat positif keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Itu selanjutnya sampai yang terakhir. Lanjut. Ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Next. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru dan murid apabila murid tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contoh-contoh perkataan dari guru. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu segitiga restitusi tahap yang pertama yang harus dilakukan oleh pendidik, menstabilkan identitas. Next. Yang kedua, tahapan
tahapan kedua, validasi kebutuhan anak. Tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh kalimatnya yang bisa dikatakan oleh seorang pendidik pada muridnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. Tahapan yang terakhir untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak menilai kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, ini segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi di dalam identitas dikuatkan lagi bahwasanya di setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian divalidasi kebutuhan anak. Tentu anak ini punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kau masih ingat kan atas keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Lantas kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, untuk selanjutnya adalah saya kasih video contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama anak-anak di sini. Bentar. Ini adalah contoh kasus yang saya lakukan bersama anak-anak. Soundnya gimana ya? Bentar.
tahapan yang pertama. Kita tawarkan kepada anak kita untuk mencari solusi. Pastikan dan mempercayakan pada anak-anak bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk selanjutnya, untuk dirinya sendiri. Itu kasus yang kedua. Kasus yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Terus solusi yang paling tepat untuk membuatkan harian kepada yang luas harus ada lagi pertanyaannya. Kalian merasa nggak mampu kalian cara yang tidak baik pada teman-teman kalian yang sudah menggunakan kalian? Kemudian solusi yang tepat bagaimana? Harus itu selanjutnya saya yakin kalian berdua akan menjadi anak-anak hebat yang pastinya akan lebih mematuhi peraturan dengan baik sesuai dengan peraturan kelas yang sudah kita disepakati bersama. Selanjutnya kalian meninggalkan ruangan ini dan ke kelas mulai bersama-sama. Oke, sudah Mas. Baik, itu tadi adalah contoh untuk segitiga restitusi yang tentunya pasti sudah Bapak Ibu lakukan juga kepada anak-anak didik kita. Itu tadi sudah 7 topik pembahasan yang sudah saya paparkan. Barangkali ada umpan balik atau respon positif dari teman-teman, monggo. Monggo, barangkali ada umpan balik. Tidak ada. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang sudah saya paparkan ini bisa menginspirasi kita bersama untuk menjadi pendidik yang lebih baik, yang tentunya berpihak pada murid. Salam dan bahagia. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bu Lydia, Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah
dipaparkan oleh kebijakan tentang beberapa budaya positif yang harus kita lakukan selaku pendidik di sekolah dasar kita kita ini pada khususnya dan di sekolah lain pada umumnya juga kepada siswa didik kita. Atas hal tersebut terlampau banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa mengaplikasikan semua itu ke dalam ruang lingkup kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Terima kasih sekali lagi Bu Dik. Untuk mengakhiri acara ini, semoga kedepannya sampai pada bulan Juni nanti Bu Widya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menuntaskan setiap kegiatan di calon guru penggerak. Kami persilahkan kepada Pak Anas untuk membaca doa sekaligus menutup kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya. Tak ada lagi yang tak saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan hamdalah kepada kami, rasa syukur apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah mengarahkan pada kita semua, memberikan amal nikmat, yaitu kita bisa melestarikan ilmu yang sudah disampaikan. Jadi ilmu yang sudah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, bagi istana, sehingga kita menjadi pendidik Indonesia yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu bisa aktif mendampingi anak sehingga berbagai permasalahan anak bisa kita mengarahkan pada hal yang positif, juga anak-anak berhasil sebagai generasi yang positif. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang didoakan bisa pahami Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.